Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue akan membahas lagi pertandingan Liga 1 BRI, yaitu pertandingan antara PSM Makassar melawan Persik Kediri. Nah, di pertandingan sebelumnya PSM Makassar bermain imbang dengan Bayangkara FC dengan skor 0-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik, penguasaan bola PSM Makassar hanya di angka 34%. Kesempatan menciptakan golnya PSM Makassar ternyata hanya 0. Dan sedangkan total operan yang dilakukan oleh PSM hanya sebanyak 317 kali operan, dan operan yang berhasil sebanyak 228 kali. Secara serangan, PSM Makassar melakukan 99 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 64 kali serangan berbahaya. Nah, seperti biasa memang PSM Makassar kebiasaannya memang sangat sedikit melakukan penguasaan bola, dan biasanya mereka lebih sering keserang, tapi biasanya kesempatan menciptakan golnya mereka juga banyak. Nah, kali ini di pertandingan ini PSM Makassar hanya memiliki 0 kesempatan menciptakan gol, walaupun secara transisi negatif ketika mereka berubah dari habis menyerang ke habis bertahan mereka sangat cepat sekali. Tapi sepertinya serangan baliknya mereka saat ini kurang efektif gue melihat. Dan entah kenapa, apakah itu bagian dari strategi, tapi gue ngelihat performa dari pemain Jepangnya Kenzo Nambu tuh agak sedikit off the game sih kalau menurut gue. Entah beberapa kali dia agak kurang pas momennya, dan ketika dia bantu menyerang pun sepertinya agak sedikit telat ketika untuk bantu menyerang. Jadi akhirnya dia digantikan sih kalau nggak salah di menit keberapa gitu, gue lupa, karena sepertinya memang performanya kurang bagus. Karena Kenzo Nambu ini sebenarnya ada salah satu orang yang menjadi awal pusat serangan baliknya dari PSM Makassar. Nah, pertahanan PSM Makassar terlihat kemarin itu mempunyai beberapa celah, dan terbukti memang beberapa kali pemain Bayangkara FC itu berhasil lolos. Walaupun ketenangan dari pemain bertahan dan juga ketenangan dari kipernya PSM Makassar, Reza Arya Pratama, berhasil mencegah Bayangkara FC menciptakan gol. Bahkan ada satu momen bahwa Bayangkara FC itu mendapatkan penalti, tapi lagi-lagi kipernya PSM Makassar berhasil menggagalkan tendangan penalti. Dan gue lihat replaynya, dia bergerak setelah ditendang. Jadi memang gue lihat refleksnya luar biasa ini. Ada satu momen lagi ketika shoot on targetnya pemain Bayangkara, siapa gitu gue lupa, dia bergerak juga ketika bola itu ditendang. Jadi luar biasa nih refleksnya, dan mudah-mudahan performanya tetap seperti ini. Mudah-mudahan bisa jadi andalan tim nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat pertandingan sebelumnya dari Persik Kediri, mereka harus kalah dari Persib Bandung di kandangnya mereka sendiri. Kita lihat dulu secara statistik. Persik Kediri penguasaan bolanya hanya di angka 25%. Kesempatan menciptakan golnya mereka lebih banyak dibandingkan dengan Persib Bandung sebanyak 5 kali. Total operan mereka sebanyak 225 kali, tapi hanya 120 kali operan yang berhasil. Cuman di angka 60% nih kayaknya. Angkanya kurang bagus sih. Nah, secara serangan mereka melakukan 92 kali serangan, sedangkan mereka melakukan 65 kali serangan berbahaya. Nah, di awal-awal memang Persik Kediri sebenarnya lebih menguasai pertandingan. Jadi serangan balik mereka itu cepat banget. Bahkan mereka langsung melakukan high press ketika mereka kehilangan bola. Jadi pemain Persib seperti tidak bisa berkembang permainannya. Dan di momen itulah Persik Kediri sebenarnya berhasil menciptakan gol melalui serangan baliknya mereka, dan mereka berhasil unggul lebih dahulu. Tapi sangat disayangkan di pertengahan babak pertama itu terjadi kartu kuning kedua untuk Renan Silva, sehingga dia harus di kartu merah dan harus keluar lapangan. Nah, di momen inilah sebenarnya titik awal dari kekalahan Persik Kediri kalau menurut gua. Secara permainan dia masih bisa mengimbangi sampai akhir dari babak pertama. Dengan 10 orang, Persik Kediri tidak terlalu kelihatan kalau dia bermain dengan 10 orang. Sangat luar biasa pergerakannya kalau menurut gua. Bahkan Persib Bandung pun sempat kewalahan juga untuk menembus 10 orang dari pertahanannya Persik Kediri.
Dan dengan 10 orang itu pula mereka sebenarnya masih mendapatkan momen kesempatan untuk bisa menciptakan gol tambahan sebenarnya. Tapi sayang belum bisa dimanfaatkan. Nah, di babak kedua Persib Bandung melakukan sedikit perubahan strategi karena dia memang membutuhkan gol setidaknya untuk menyamakan kedudukan. Mereka coba memasukkan gelandang yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, Persik Kediri sebenarnya masih bisa menahan pergerakan dari para pemain Persib Bandung. Ketenangan mereka juga masih bisa menghalau dari skill-skill individu dari pemain Persib Bandung. Tapi memang mulai pertengahan babak kedua kelihatan sekali bahwa pergerakan dari Persik Kediri mulai kelelahan. Bahkan pas ketika ditarik keluar kaptennya, gue lupa namanya siapa, itu sepertinya memang sudah sampai titik ujung atau maksimumnya mereka untuk bertahan terhadap gempuran dari Persib Bandung, dan akhirnya stamina lah yang membuat mereka kalah. Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan dan juga akhirnya Persib Bandung berhasil menciptakan gol kemenangan mereka karena memang sepertinya sudah hilang konsentrasi karena faktor stamina. Nah, ini yang membuat Persik Kediri akhirnya harus kalah. Padahal secara permainan seharusnya Persik Kediri luar biasa kalau menurut gua. Nah, balik lagi antara pertandingan PSM Makassar melawan Persik Kediri. PSM Makassar akan bermain di kandangnya mereka sendiri di Gelora B.J. Habibie. Dan mereka secara statistik sangat bagus sekali. Mereka baru kalah sekali, dan itu kemarin kalah dari Dewa United. Tapi sebelumnya mereka tidak pernah kalah di kandangnya mereka di Gelora B.J. Habibie. Nah, memang biasanya secara strategi pun PSM Makassar akan berubah ketika mereka bermain di kandang. Mereka akan lebih keluar menyerang, serangan balik mereka lebih terstruktur, dan ini yang patut diwaspadai oleh Persik Kediri. Walaupun memang sebenarnya kemarin Persik Kediri gue lihat ini pertahanannya bagus ketika lawan Persib Bandung, cuman masalah stamina aja mereka jadi bermasalah. Dan kehilangan Renan Silva pun menjadi salah satu PR sih kalau menurut gue, karena Renan Silva ini menjadi salah satu motoris dari serangannya Persik Kediri. Dan takutnya ketika mereka akan digempur terus oleh PSM Makassar, ya lama-lama kehilangan konsentrasi itu akan terjadi, dan ini yang mungkin harus diwaspadai. Mereka harus bisa menjaga ritme dari permainan, dan mereka harus bisa sedikit-sedikit keluar untuk menyerang. Nah, PSM Makassar harus memperbaiki terkait dengan serangan baliknya mereka. Kalau mereka bermain seperti kemarin, agak susah sih untuk menembus lini pertahanan dari Persik Kediri yang cukup rapat kalau menurut gua. Tapi ya entah perubahan apa yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares, dan gue yakin biasanya sih kalau main di kandang itu tepat keputusan Bernardo Tavares, dan akhirnya dia bisa menaklukkan lawan-lawannya. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya, apakah bisa PSM Makassar memenangkan pertandingan ini, atau bahkan mungkin Persik Kediri yang akan mencuri poin di pertandingan kali ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.